fotografer alam yang ambisius, memutuskan untuk mengeksplorasi Taman Nasional Alas Purwo yang terkenal dengan keindahan sekaligus misteri yang menyelimutinya. Bersama 3 rekannya, Andi, Siti, dan Rina, mereka berangkat dari Jakarta menuju Banyuwangi dengan harapan menangkap foto-foto alam yang menakjubkan. Setibanya di pintu masuk Taman Nasional, mereka disambut oleh Pak Slamet, seorang pemandu lokal yang tahu betul seluk-beluk Alas Purwo. Hati-hati di dalam, ya. Jangan sampai melanggar aturan yang ada, pesan Pak Slamet dengan nada serius. Hari pertama di dalam hutan terasa menakjubkan. Mereka berhasil mengabadikan beberapa foto flora dan fauna yang langka. Namun, ketika malam tiba, suasana berubah drastis. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam kegelapan. Budi yang penasaran memutuskan untuk menyelidiki asal suara tersebut, diikuti oleh ketiga temannya. Saat mereka menyusuri jalan setapak yang gelap, bayangan-bayangan mulai bergerak di antara pepohonan. Rina merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka, tetapi tidak ada yang terlihat jelas. Rasa takut mulai merayap di hati mereka. Di tengah malam yang sunyi, Siti yang terjaga dari tidurnya melihat sosok wanita berambut panjang dan berbaju putih berdiri di kejauhan, menatap langsung ke arahnya. Siti membangunkan yang lain, tetapi ketika mereka melihat ke arah yang sama, sosok itu sudah menghilang. Pak Slamet yang mendengar cerita mereka pagi harinya, hanya menggelengkan kepala. Itu Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Dia sering muncul di sekitar sini, katanya dengan wajah serius. Keempat teman itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lebih dalam ke hutan. Mereka menemukan gua tua yang tampak belum pernah dijamah manusia. Pak Slamet memperingatkan mereka untuk tidak masuk, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut mereka. Di dalam gua, mereka menemukan ukiran-ukiran aneh di dinding dan altar kecil yang tampak seperti tempat pemujaan. Tiba-tiba, suhu udara turun drastis dan angin kencang berhembus, padahal mereka berada di dalam gua. Sosok-sosok bayangan mulai bermunculan di sekeliling mereka, membuat mereka lari ketakutan keluar dari gua. Malam berikutnya, Andi hilang secara misterius. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Mereka mencari sepanjang malam tetapi hanya menemukan tasnya yang tertinggal di dekat sungai. Rina yang ketakutan ingin segera meninggalkan hutan, tetapi Budi bersikeras untuk menemukan Andi. Mereka terpaksa berpisah untuk memperluas pencarian, tetapi ini adalah keputusan yang mereka sesali seumur hidup. Siti menemukan jejak kaki Andi yang mengarah ke sebuah pohon besar. Di bawah pohon itu, dia melihat Andi dalam kondisi setengah sadar, berbisik tentang suara-suara yang memanggilnya dari dalam tanah. Sebelum Siti sempat membantu, pohon itu tampak hidup dan akar-akarnya melilit Andi, menariknya masuk ke dalam tanah. Siti berteriak memanggil yang lain, tetapi tidak ada yang mendengar. Ketika Budi dan Rina tiba, mereka hanya menemukan tanah yang tergali dengan akar-akar yang mencuat. Pak Slamet yang mendengar cerita itu segera mengajak mereka keluar dari hutan secepat mungkin. Dengan sisa tenaga, mereka berlari keluar dari hutan. Sosok-sosok bayangan terus mengikuti mereka, seakan-akan tidak ingin melepaskan mereka. Sesampainya di pinggir hutan, mereka melihat sosok wanita berbaju putih lagi, kali ini lebih dekat. Wanita itu tersenyum dingin, seolah-olah menikmati ketakutan mereka. Mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan dan langsung menuju kantor pengelola Taman Nasional. Pak Slamet melaporkan kejadian tersebut,
tetapi pihak berwenang hanya menganggapnya sebagai kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Budi, Siti, dan Rina meninggalkan Alas Purwo dengan trauma yang mendalam. Mereka bersumpah tidak akan pernah kembali ke hutan itu lagi. Hingga kini, mereka masih sering mengalami mimpi buruk tentang malam-malam menyeramkan di Alas Purwo. Kisah mereka menjadi legenda di antara penduduk lokal dan pengunjung Taman Nasional Alas Purwo. Banyak yang penasaran dan mencoba mencari jejak Andi yang hilang, tetapi tak ada yang pernah menemukan apapun. Pak Slamet sering menceritakan kisah ini kepada pengunjung baru sebagai peringatan. Alas Purwo adalah tempat yang indah, tetapi juga penuh misteri. Jangan pernah meremehkan kekuatan alam dan dunia gaib yang ada di dalamnya.